Orang ini galbay di 14 pinjol legal dengan nominal yang cukup fantastis dengan nominal puluhan juta. Nah, kok bisa galbay di 14 pinjol dan ternyata ada beberapa tips buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi pinjol legal. Nah, by the way ini khusus untuk pinjol legal ya. Pinjol ilegal tidak termasuk karena mantan DC tersebut adalah orang-orang yang pernah bekerja di DC pinjol ya, di DC lapangan untuk pinjol legal, bukan ilegal. Artinya ya setelah dia keluar, dia yang ngasih beberapa tips yang mana sebenarnya ya tips itu sebenarnya sudah umum, tapi ya mungkin orang-orang itu kayak lebih yakin gitu loh. Kalau yang menyampaikan itu adalah mantan DC pinjol atau mantan DC lapangan pinjol. Nah, buat yang gagal bayar 14 aplikasi pinjol ini, itu disarankan cuma satu sih mereka. Disarankan untuk tidak terlalu dipikirkan, untuk diabaikan aja dulu, untuk fokus ke pekerjaannya, dan berusaha untuk terlihat pasrah. Ya meskipun kepikiran, stres, tapi harus berusaha terlihat pasrah ya. Pura-pura aja gitu maksudnya kalau memang nggak bisa. Maksudnya pasrah bagaimana sih? Pasrah itu maksudnya adalah ketika kalian berhadapan dengan DC pinjol, DC lapangan, teman-teman mau diancam apapun, baik itu ancaman secara halus, ancaman secara apa ya, bohong gitu ya, ancaman yang nggak bener gitu ya. Nah, itu teman-teman sebenarnya cukup simple aja. Bilang aja pasrah, terserah mau diapain, terserah resikonya apa sih ditanggung karena memang posisi tidak punya uang, jadi akan dihadapi segala resikonya dan kalaupun berkenan akan dilunasi jika ada uangnya nanti. Nah, itu udah termasuk salah satu tindakan pasrah yang bikin DC pinjol itu pusing, bingung dan mereka nggak ngerti harus bagaimana lagi. Ya iyalah, kalau orang sudah pasrah, gimana coba ceritanya? Mau diancam model gimana pun, mau ditakut-takuti model gimana pun, ya nggak akan ngefek. Nah, malah justru DC-nya kalau yang nggak profesional gitu ya, maksudnya DC-nya kalau yang ngasal, itu justru mereka yang akan terjebak di dalam ya tindakan kriminal. Harusnya kan urusan pinjol ini kan perdata ya. DC bisa kejebak ke kriminal hanya karena mungkin mereka kesel dan mengancam hal-hal yang mungkin atau seharusnya tidak diancamkan atau tidak akan terjadi. Yaitu mungkin ancaman terhadap kayak menyakiti seseorang, ancaman secara fisik, ancaman untuk menyakiti keluarga nasabah. Nah, itu udah blunder dan itu juga bisa kalian laporkan ke polisi. Ataupun kalau ini jadi masalah, DC pun itu juga pasti akan dipecat sih, akan digantikan oleh si pinjolnya. Jadi ancaman-ancaman seperti itu sebenarnya tidak diperkenankan oleh pinjolnya. Ya, tugas mereka hanyalah untuk menagih dan sedikit memberikan tekanan dalam tanda kutip ya agar nasabah ini mau mengusahakan untuk pinjam uang kemanapun. Yang penting mereka bayar, nggak peduli sumbernya dari mana. Yang penting nasabah tersebut biar bisa bayar utangnya dan tercapailah target si DC pinjol tersebut. Ya, jadi tetap tenang aja, masalah pinjol urusan waktu aja, biarkan waktu yang menjadi solusi nanti. Kalian perlahan-perlahan fokus untuk bekerja, fokus untuk apa yang harus kalian prioritaskan. Itu sih yang paling penting teman-teman. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.